Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh karena ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan, Allah yang maha bijaksana. Oleh karena itu firman-Mu pasti mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal-hal tertentu yang sulit untuk kami mengerti. Dan karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Roh-Mu boleh hadir di tempat ini, bekerja memberikan kami penerangan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan mempraktekannya, bahkan boleh membagikan buat orang lain. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan belajar satu hal yang lebih praktis ya dalam kehidupan rohani kita. Karena selama ini kita sudah sering sekali belajar tentang hal-hal yang bersifat doktrinal, dan sekarang kita akan belajar tentang doa. Pengajaran Tuhan Yesus tentang doa itu sebetulnya bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa itu. Ini merupakan sekaligus merupakan respons terhadap seorang TikToker atau terkenal sebagai artis di dunia apologetika, sudah masuk ke berbagai medsos, TikTok, YouTube, dan orang melihat dia punya pengajaran, bukan hanya mendengarkan, menonton, tapi mengikuti ajaran orang ini. Ya, namanya Elia Miron. Oke, sebelumnya mari kita buka teks Alkitab ya, Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Saya baca buat saudara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, ada sebuah disclaimer dulu ya. Batasan-batasan terhadap PA malam hari ini. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, ada sebuah pengajaran medsos yang sudah viral di mana-mana dan sudah banyak orang mendengarkan hal itu. Kemudian ada pertanyaan diberikan kepada saya oleh salah seorang jemaat di sini tentang video Elia Miron di TikTok itu. Sementara kita akan lihat bagaimana ajarannya. Jadi waktu saya membahas topik ini, bukan berarti saya cari gara-gara terhadap gereja lain atau aliran gereja lain. Tidak. Karena Elia Miron kelihatannya membela gereja Katolik Roma dalam posisi ini. Dia setuju dengan teman-teman kita di Katolik. Tapi saya tidak sedang mencari gara-gara terhadap mereka. Ini bukan sengaja saya buat materi ini supaya untuk menyerang mereka, tidak. Tapi ada pertanyaan dari jemaat. Jemaatnya ada di sini sekarang. Pertanyaan jemaat, lalu ini sudah viral di medsos di mana-mana karena sudah diketahui banyak orang. Karena dia menyampaikan pengajaran itu di medsos, jadi kita bisa menanggapi itu. Kecuali dia mengajarkan di ruangan tertutup, cuma kalangan mereka sendiri, lalu dia tidak upload di YouTube, tidak upload di TikTok, ya nggak usah kita tanggapi. Tapi karena sudah di medsos kan, jadi kita berkewajiban menanggapi hal tersebut. Karena bisa saja jemaat kita di antara kita akan bisa dipengaruhi terhadap hal tersebut. Yang terakhir,
Saya tidak mewakili gereja GKKH, jadi ini mungkin akan saya upload juga. Jadi kalau ada hal-hal yang salah dari pernyataan saya atau ada hal-hal yang terlalu keras, mungkin saya mengkritisi mereka, ini bukan mewakili GKKH, walaupun saya ada di Jumat ini. Jadi itu batasan yang mesti kita perhatikan. Oke, pertama kita lihat dulu definisi doa. Kita akan belajar tentang doa. Doa itu apa? Doa itu merupakan persekutuan jiwa kita dengan Allah. Di dalam dan melalui doa, kita mengekspresikan penghormatan dan pemujaan kita kepada Allah. Jadi doa itu terkait dengan penyembahan. Ada penghormatan, ada pemujaan kepada Allah. Kita menelanjangi jiwa kita dalam pengakuan yang tulus di hadapan Allah. Kita mencurahkan pengucapan terima kasih dengan hati yang bersyukur, dan kita mengajukan permohonan-permohonan kita kepadanya. Ini saya kutip dari bukunya R.C. Sproul. Jadi doa bukannya sekedar kita ngomong kepada Allah, ya Tuhan berkati makanan minuman, tidak. Tapi di dalam doa itu ada unsur pemujaan, ada unsur pujian, penghormatan kepada Allah. Bukan hanya sekedar komunikasi, tapi penyembahan kepada Allah. Sekarang kita melihat bagaimana doa itu menurut perspektif Yesus. Berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, yang pertama, berdoa itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita lihat tadi di ayat 5a dan 6a, sudah perhatikan kembali Matius pasal 6 tadi, Matius 6 ayat 5a dan 6a. Apabila kamu berdoa, 5a. Lalu di ayat 6a dikatakan, tetapi jika engkau berdoa. Jadi apabila kamu berdoa, jika engkau berdoa, berarti itu mengisyaratkan bahwa doa itu sebuah hal yang mesti dilakukan oleh murid-murid. Karena kalau doa itu tidak harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya Tuhan tidak akan mengatakan begitu. Apabila kamu berdoa, ngapain dia mau mengatakan begitu? Apabila kamu berdoa, jika engkau berdoa, berarti berdoa itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan Matius pasal 6 ini kan adalah nasihat Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, doa Bapa kami. Kalau Yesus mengajarkan bagaimana berdoa itu, doa Bapa kami, berarti doa itu harus kita lakukan, loh. Jadi hal yang pertama, doa itu merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin Matius pasal 6 kurang jelas, coba kita buka di dalam Matius 26 ayat 41. Dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini perkataan Yesus, ya. Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, kata berdoalah itu di dalam teks Yunani itu ada dalam bentuk imperatif, perintah. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi doa adalah perintah Tuhan dan merupakan keharusan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kalau saudara memperhatikan Lukas 18 ayat 1, di situ Tuhan Yesus menganjurkan untuk berdoa tidak jemu-jemu. Jadi doa bukan hanya keharusan, keniscayaan bagi orang percaya, tapi kita berdoa dengan terus-menerus, continue. Bukan cuman kita berdoa tiap hari Minggu. Nanti Pak Pendeta pimpin doa syafaat, baru kita tutup mata. Lepas hari Minggu, saya lupa, saudara berdoa. Tapi Yesus mengatakan apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa adalah keharusan, lalu dilakukan terus-menerus setiap saat, setiap hari. Bangun tidur, berdoa. Terima kasih untuk nafas hidup Tuhan yang Kau berikan. Makan, ada doa pribadi masing-masing kita, dan seterusnya. Nah, kalau kita di keluarga kita itu setiap malam saya panggil anak-anak berdoa. Lalu kita bergiliran berdoa. Bergiliran berdoa syafaat kita, semua kita doakan. Sebelum berdoa saya suruh mereka hafal ayat. Ada 2 ayat favorit yang harus dihafal. Jadi mereka berdua hafal ayat, setelah ayat mereka sampaikan ayat. Artinya apa itu ayat? Jangan cuma hafal. Artinya apa? Nah, setelah itu berdoa, kita bergilir. Nah itu, kita harus punya jam-jam doa secara pribadi atau secara bersama-sama dalam keluarga dan seterusnya. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Yesus. Yesus memberikan teladan kepada kita untuk berdoa, bahkan Yesus selalu berdoa dalam hidupnya. Kalau saudara melihat Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar, saya cepat saja karena banyak ayatnya ini.
Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu Lukas 6 ayat 12, Yesus berdoa sebelum memilih murid-muridnya. Lalu di Yohanes 17 berdoa bagi murid-muridnya. Waktu dia membangkitkan Lazarus dia berdoa, dan seterusnya dia berdoa di sepanjang hidupnya. Yesus memberikan teladan kepada kita untuk berdoa, maka kita orang yang percaya kepada Yesus harus juga berdoa setiap saat. Itu yang pertama, doa adalah keharusan, keniscayaan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 5 dan 6, buka lagi tadi Matius 6, ayat 5 dan 6. Saya baca pada saudara ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi yang kedua, bagaimana doa menurut Yesus? Yang kedua, kita harus memiliki motivasi yang benar dalam berdoa. Jangan seperti orang Farisi itu ya. Mereka berdoa apa? Di tikungan jalan, di tempat keramaian, berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Yesus kan mengkritisi itu. Orang-orang Farisi waktu berdoa, mereka lebih suka berdoa di rumah-rumah ibadat, di tikungan jalan raya. Bukan berarti Yesus mau bilang, oh sudah jauh, kita tidak usah berdoa di gereja. Bukan. Tetapi karena mereka melakukan itu supaya dilihat orang. Tadi kan kita baca ya. Jadi mereka makan puji, yang orang Manado bilang. Mereka mau berdoa tempat umum supaya orang lihat dulu, oh hebat ini orang Farisi, kata-katanya indah, bagus sekali, berdoanya panjang. Nah itu yang Yesus kritisi, nggak boleh makan puji. Kalau mau berdoa, doa itu kan hubungan antara kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah, bukan relasi kita dengan sesama manusia, tidak. Jadi doa itu bukan hubungan horizontal, tapi vertikal ke Allah. Maka kalau kita berdoa jangan harapkan pujian dari orang. Oh kita usahakan doa kita sebagus mungkin, seindah mungkin, baru kita berdoa supaya orang lihat, wah hebat, Bapak itu berdoa, lalu orang puji dia. Itu yang dikritisi Yesus. Jadi ayatnya juga bilang mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Bayangkan tikungan jalan raya kan ramai orangnya itu. Di perempatan jalan Tonasa itu kan, di jalan itu ramai orang dari perusahaan Tonasa keluar, dari Palu ke Labuan, dari Labuan ke Palu, dari sini kemari, itu ramai sekali. Ada orang suka di tikungan Tonasa itu berdoa di tikungan jalan raya. Nah, kenapa Yesus mengkritisi poin itu? Latar belakangnya seperti ini. Karena konteks orang Yahudi, mereka adalah bangsa pendoa. Mereka kuat sekali berdoa orang Yahudi. Sehari mereka berdoa itu sebanyak 3 kali. Kalau saudara baca di Daniel pasal 6 ayat 11, Daniel waktu berdoa kepada Tuhan dikatakan apa? 3 kali sehari Daniel berdoa. Dia menghadap Yerusalem, dia buka jendelanya. Jadi kalau doa orang Yahudi itu menghadap kiblat juga, bukan cuma Muslim. Yahudi dulu yang berdoa menghadap kiblat, Muslim nanti belakangan. Jadi dia berdoa 3 kali sehari. Menurut salah seorang penafsir, pagi jam 9 pagi, jam 12 siang, lalu sore jam 3. Tapi ini ada perbedaan juga ya, kurang lebih ya, yang jelas 3 kali sehari Daniel berdoa, menurut Alkitab bilang. Nah, jadi kalau tiba jam doa tertentu, misalnya jam siang jam 12 berdoa, orang Yahudi itu taat sekali. Mereka akan berhenti dari seluruh pekerjaannya. Tidak peduli mereka bekerja di ladang misalnya, atau mereka sebagai petani atau apa kayak pekerjaan mereka. Pada waktu jam 12 siang, mereka berhenti dari pekerjaan lalu mereka berdoa sama Tuhan. Nah, karena orang Yahudi makan puji, jadi waktu sudah mau sampai jam 12 siang, mereka sengaja keluar rumah. Keluar rumah sengaja berjalan keluar di jalan raya supaya misalnya 15 menit sebelum jam 12 mereka sudah keluar dari rumah, berjalan mau menuju ke tikungan jalan, ke perempatan jalan tadi itu dibilang teksnya. Jadi 15 menit mereka sudah hitung dari rumah, perjalanan 15 menit sampai di tikungan jalan. Pas jam 12 siang di tikungan jalan situ, stop di situ mereka, lalu mereka berdoa di situ. Itu di latar belakang. Tujuannya apa? Supaya orang lihat mereka berdoa. Wah hebat ini orang ini berdoa. Jadi mereka sengaja merancang waktu supaya ada tikungan jalan, supaya pas jam 2, jam 12 mereka berdoa supaya orang puji mereka. Nah itulah
orang Farisi. Sehingga Yesus melihat hal itu, mengkritisi poin itu. Jangan kamu seperti mereka, Yesus bilang. Suka berdoa di tempat umum supaya orang lihat. Nggak boleh seperti itu. Ini poin yang kedua. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana motivasi kita ketika kita berdoa sama Tuhan. Tadi saya bilang, doa itu adalah relasi vertikal ke atas kepada Tuhan, bukan relasi horizontal. Jadi kalau kita mau berdoa sama Tuhan, jangan harapkan pujian dari manusia. Terserah saudara mau panjang doanya atau pendek, Tuhan tidak melihat kata-kata kita, tapi Tuhan melihat motivasi kita, hati kita kepada Tuhan. Oh, sungguh-sungguh berapa tidak. Nah, waktu di ibadah kemarin itu kan, di Simo itu kan doa makan, Ibu Susan bilang, yang berdoa makan Ibu Yeni. Lalu Ibu Yeni berdoa makan, doanya Ibu Yeni cuma pendek sekali. Ya Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus, amin. Dia cuma berdoa begitu, lalu ada orang yang ketawa. Dia juga ketawa, Ibu Yeni juga ketawa. Saya senyum, bukan berarti saya ketawakan dia punya pendek kata, tidak. Karena dia ketawa, saya senyum juga. Apakah bermasalah doanya Ibu Yeni? Cuma pendek begitu? Tidak masalah. Doa itu kan tidak perlu panjang lebar, yang penting to the point aja. Doa makan, yang makan, berkati makan minuman ini Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tidak masalah. Tuhan tidak mempersalahkan doamu itu. Karena kita langsung to the point. Misalnya kita tidak pandai berkata-kata, tidak masalah, berdoa aja singkat. Jadi jangan takut berdoa. Kalau Pak Pendeta tunjuk berdoa di nanti ibadah rumah tangga misalnya, Bapak ini berdoa makan, berdoa aja. Nggak usah takut-takut, oh doaku mesti kayak Ibu Hana, bagus sekali kata-katanya, panjang. Tidak perlu. Doa singkat aja, to the point saja pada persoalan yang mau dituju itu, dan Tuhan pasti mendengar doa kita. Yang penting motivasinya tadi itu harus benar di hadapan Tuhan. Nah itu yang kedua, miliki motivasi yang benar. Yang ketiga, bagaimana doa menurut pendapat Yesus? Kita akan melihat cara berdoa. Yang pertama, berdoa itu mesti ditujukan pada siapa? Ayat 6, 8, dan 9 di bagian awal. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapakmu. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Ayat 8 dibilang begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu. Ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, cara berdoa yang benar menurut Tuhan Yesus, kita mesti berdoa kepada Allah. Beginilah doa yang benar, Bapa kami di surga. Jadi berdoa yang benar adalah doa yang dialamatkan kepada Tuhan. Dialamatkan kepada Allah. Allah menjadi satu-satunya pusat doa kita, menjadi satu-satunya alamat doa kita. Dan kita tidak boleh berdoa kepada yang non-Allah. Tidak boleh berdoa di luar Tuhan. Tidak bisa. Kita kan percaya kepada Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, objek doa kita itu harus tertuju kepada 3 pribadi. Salah satu pribadi dari ketiga pribadi itu. Jangan cari pribadi-pribadi lain. Cari kita pergi di kubur, minta rezeki di kubur. Tidak boleh seperti itu. Yang Allah kehendaki adalah kita berdoa kepada dirinya, kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di surga. Berarti kita berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Tidak boleh kepada pribadi-pribadi yang lain. Lalu bagaimana cara berdoa yang Yesus ajarkan? Yang berikutnya adalah jangan bertele-tele. Tadi sudah dikatakan ya. Ayat 7 dan 8. Matius pasal 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi yang berikutnya, bagaimana cara doa yang benar? Jangan bertele-tele. Kata bertele-tele itu apa artinya? Menurut seorang penafsir, berarti mengulang dengan sia-sia atau mengoceh. Misalnya kita berdoa, Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, kami datang kepadamu di hadapan hadirat-Mu yang kudus, di hadapan tatamu yang suci, di hadapan mahligai hadirat-Mu ya Tuhan. Macam-macam. Jadi terlalu bertele-tele mengulang-ulang sesuatu yang tidak pada fokus tujuan kita doa. Misalnya doa makan kita lari ke sana kemari. Kita berdoa dari Sabang sampai Merauke, berkati bangsa ini, berkati Presiden Prabowo, para menteri, sampai tingkat RT RW, semua kita doakan. Padahal mau makan kita ini. Itu namanya bertele-tele. Jadi jangan bertele-tele. Nah, ada satu cerita video saya nonton.
Lucu tuh video. Jadi ada 3 orang berdoa. Dia orang Kristen. 1 orang pimpin doa. Ini doa mau makan. Jadi pimpin doa. Tapi berdoanya terlalu panjang. Semua dia doakan. Bangsa Indonesia, Amerika, Afrika, semua dia doa. Terlalu panjang, semua 15 menit, 30 menit. Akhirnya yang 2 ini so bosan lihat doanya. Dia makanlah itu makanan. Begitu ini orang amin, so habis makanan. Jadi jangan doa terlalu lama. Jangan bertele-tele. Bukan berarti kita tidak boleh doa panjang. Boleh, doa panjang tidak salah. Tapi harus fokus pada sasarannya. Kalau doa makan, ya doa makan. Intinya, boleh kita bersyukur dulu, baru kita masuk doa makan, boleh. Tapi jangan bertele-tele ya. Betul. Tapi penafsir lain mengatakan, kata bertele-tele itu dalam kata Yunani itu diterjemahkan sebagai omong kosong. Jadi kata-kata yang tidak memiliki arti. Jadi penekanannya bukan pada kata-kata di dalam doa, tapi pada ketiadaan arti doa itu. Doa itu bukanlah sebuah teknik atau kemahiran di dalam melakukannya, melainkan suatu hubungan, seperti yang tadi. Jadi doa itu adalah relasi kita dengan Sang Pencipta kepada Allah. Bukan teknik kita berdoa bagaimana supaya seninya bagus, baik kata-katanya indah. Bukan. Relasi dengan Tuhan itu yang penting. Jadi jangan bertele-tele. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, bagaimana cara berdoa yang benar, yaitu miliki hati yang bersih. Ayat yang ke-12, saudara baca ayat yang ke-12 dari Matius pasal 6 tadi, saya cepat aja. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebenarnya banyak poin yang bisa kita ambil dari doa Bapa kami, tapi poin yang berikutnya adalah kita harus memiliki hati yang bersih. Maksudnya kita harus mengampuni orang. Jadi pada waktu kita berdoa, kalau ada orang misalnya yang menyakiti kita, lalu kita jengkel sama dia misalnya, lalu kita sangat marah kepada dia, ingat nasihat Yesus ya, pada waktu kamu berdoa, kamu kan saudara kan minta pengampunan kepada Tuhan. Tapi faktanya, realitanya dalam hidup saudara, ketika saudara bentrok dengan sesama kita, misalnya sesama orang lain di tetangga kita atau di gereja misalnya, atau dengan majelis hamba Tuhan, kita bentrok, lalu kita mau berdoa sama Tuhan. Ingat nasihat Yesus. Dikatakan apa tadi? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Nah, ada satu kutipan yang bagus dari seseorang. Nah, saudara kenal enggak ini? Sungguh terlalu kalau saudara tidak kenal ya. Beliau adalah Diaken Rita Taru. Jadi pada 11 tahun yang lalu, waktu saya mempersiapkan materi ini, saya buka Facebook, saya scroll, kok saya ada di Facebook kan ada kenangan toh. Jadi setiap biar berapa puluh tahun lalu, 1 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu muncul di Facebook. Waktu saya persiapkan materi, saya buka Facebook, kok muncul kenangan ini? Jadi 2014, saya mengutip kata-katanya Ibu Adeline Tan. Kalau Facebook pakai nama akun Adeline Tan, Ibu Rita ini. Jadi dibilang begini, tadi sore ada membawa teman saya, maksudnya saya bawa teman untuk konseling dengan Ibu Ketua Jemaat, saya mendapatkan masukan. Nah, Ibu Rita bilang begini, doa Bapa kami yang berkata, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, harus dipraktekkan, berharap Tuhan mengampuni, tapi kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu sama dengan bohong. Itu kata-kata daripada Ibu Rita. Dan itu betul, saudara. Jadi kita mesti mengampuni orang dulu. Kalau kita mau berdoa, lalu kita masih punya keterkaitan dengan sesama, kita masih jengkel sama dia, mungkin kita sudah, apalagi sudah tidak baku omong, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, aduh. Jadi sebelum berdoa, Yesus mau kita mengampuni orang itu dulu, baru kita datang ke hadirat Tuhan. Karena ayat Alkitab bilang apa? Saya lupa ayatnya di mana itu. Orang yang menghadap Tuhan adalah orang yang bersih tangan dan hatinya. Begitu Bu ya, saya lupa itu. Di ayat mana itu? Jadi kalau kita mau menghadap Tuhan, milikilah hati yang bersih. Maksudnya kita minta ampun dulu kepada Tuhan, lalu kita berdoa, dan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu nasihat yang perlu kita ikuti. Itu poin-poin ya. Sebagai pengantar, bagaimana doa yang dikehendaki oleh Yesus, perspektif doa menurut Yesus seperti apa? Poin-poin tadi saudara perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke tanggapan sekarang.
Kalau tadi adalah pengajaran tentang doa seperti apa, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang jemaat di sini tentang video TikTok yang beredar di TikTok oleh Elia Miron. Jadi Elia Miron di dalam sebuah podcast, dia ditanya oleh seseorang, pertanyaannya begini, Elia, apa umat Katolik itu kan menuhankan Maria, dia bilang. Oh, lalu dijawab sama Elia Miron, oh bukan, Protestan ini salah. Nah, ini kutipan kata-kata Elia Miron ya. Ini, Elia Miron menjawab begini, Lutheran tradisional pun itu menghormati Maria. Kenapa Maria harus dihormati? Masalah kenapa doa kepada Maria? Ini Elia Miron bilang ya. Ini di TikTok, ini TikToknya ini ya. Saya tidak hoax. Saya lupa download videonya itu. Masalah kenapa doa kepada Maria dalam iman Katolik. Nah, ini dia mengacu kepada gereja Katolik ya, Roma. Penyembahan itu disebut dengan latria. Latria itu istilah Yunani ya. Latria itu hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Kepada Maria bukan latria, tapi hiperdulia. Hiperdulia artinya apa? Penghormatan tertinggi kepada Maria. Kalau kepada Allah Tritunggal itu adalah latria, penyembahan. Maria hiperdulia, penghormatan tertinggi. Jadi dia membedakan antara penyembahan dan penghormatan. Dia bedakan. Kalau penyembahan kepada Allah, kalau penghormatan kepada Maria. Kenapa iman Katolik menghormati Maria begitu tinggi? Karena Maria tabut perjanjian baru. Nah, ini mungkin pertanyaan dari orang itu, apa itu tabut perjanjian baru? Dialah tempat berdiamnya sabda itu. Di dalam tabut PL, perjanjian lama, ada 3. Roti, mana, tongkat Harun, dan loh batu. Jadi di perjanjian lama itu simbol daripada kehadiran Tuhan itu di dalam tabut perjanjian. Jadi di kemah suci, kemah pertemuan, di dalam kemah pertemuan itu ada tabut perjanjian, peti, semacam peti begitu. Dalam peti itu ada 3, yaitu 2 loh batu, roti mana, dan tongkat Harun di dalam tabut perjanjian itu. Itu ada di dalam kemah suci orang Israel pada waktu itu. Lalu Elia Miron bilang, itu mewakili kenabian, keimamatan, dan kerajaan. Mesias di dalam perut Bunda Maria, Yesus ya, di dalam perutnya Maria, Maria mengandung Yesus. Ada pribadi bernama Kristus yang adalah Raja Daud, imam dari Melkisedek, dan nabi menurut Musa. Jadi Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Makanya dia begitu dihormati, sama dengan tabut perjanjian lama yang begitu dihormati. Maka tabut perjanjian baru pun dihormati. Lalu di video TikTok yang lain, Elia Miron bilang begini, iman Katolik mereka tidak pernah berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi dia ngeles di situ ya. Tidak pernah berdoa melalui perintah Bunda Maria. Mereka mengajak Bunda Maria berdoa bersama mereka. Nah itu dia. Dia menghindari di situ ya. Katolik itu tidak berdoa kepada. Perhatikan kata kepada. Tapi bersama. Dia ganti kata kepada dengan bersama. Bukan berdoa kepada Bunda Maria kami berdoa. Bukan. Tapi dia mengajak Bunda Maria untuk ikut berdoa bersama mereka. Itu poin yang diberikan oleh Elia Miron. Dan di video pertama tadi ya, dan karena Yesus adalah tabut perjanjian baru, maka Maria adalah tabut perjanjian baru, maka Maria sangat dihormati begitu sedemikian rupa sehingga mereka berdoa bersama Maria. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kita? Saya sudah mempersiapkan tanggapan. Pertama, poin-poinnya ya. Poin pertama, Elia Miron mengatakan Lutheran itu menghormati Maria. Ini poin pertama ya. Ini yang mau saya tanggapi. Nah, kalau Lutheran menghormati Maria, apakah orang Protestan tidak menghormati Maria? Apakah saudara dan saya tidak menghormati Maria? Siapa yang tidak menghormati Maria di tempat ini? Siapa? Khususan menghormati Maria enggak? Menghormati, semua kita menghormati Maria. Siapa yang tidak menghormati Maria? Semua kita menghormati Maria. Itu tidak ada masalah. Baik gereja Calvinis, Injili, karismatik, Pantekosta, kalaupun karismatik di dalam lingkup Bimas Kristen itu kan masuk dalam Protestan. Semua aliran Protestan menghormati Maria. Tidak ada kita melecehkan Maria, Bunda Maria. Tidak ada. Kita tidak memaki-maki Bunda Maria. Tidak pernah kita mengacu itu. Tidak ada yang menghina, merendahkan, melecehkan. Lalu Elia Miron bilang begini ya. Elia Miron bilang, kepada Maria itu disebut hiperdulia, penghormatan tertinggi katanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Maria diberikan tempat
untuk dihormati dalam penghormatan yang tertinggi. Ini sebuah tanda tanya. Kita bisa curiga dengan Elemiron. Maria ini siapa? Manusia, ciptaan Tuhan. Kok dia menduduki tempat untuk dihormati dalam penghormatan yang tertinggi? Saudara curiga enggak? Yang tertinggi dihormati siapa? Allah. Tidak ada makhluk lain selain Allah yang harus dihormati dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Allah, tidak bisa manusia. Kalau di luar Allah kita bisa menghormati dia, tapi bukan penghormatan tertinggi. Yang tertinggi itu posisinya Allah. Ini satu kesalahan Elemiron. Penghormatan yang tertinggi itu hanya kita berikan kepada Allah. Kepada Allah Tritunggal. Dasar teksnya banyak. Coba kita buka Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak, menghormati Yesus. Sama seperti mereka menghormati Bapa, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi kita juga harus menghormati Allah, toh, menghormati Yesus, menghormati Bapa. Nah, kalau juga Maria dihormati, lalu dia mengatakan penghormatan tertinggi itu bagi Maria. Lah, ini ayatnya bilang kita juga harus menghormati Bapa, menghormati anak, menghormati Yesus. Lalu kalau Maria yang tertinggi, berarti Yesus di bawah Maria kan? Di bawah. Itu kan sebuah kesalahan. Penghormatan tertinggi hanya kepada Allah, nggak boleh kepada manusia. Maria itu manusia. Kita boleh menghormati Maria, tapi tidak boleh melebihi penghormatan kita kepada Allah. Yang berikutnya, 1 Timotius 1 ayat 17, 2 ayat saja. Dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala raja, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Jadi Allah juga dihormati, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kalau Maria itu dihormati dengan penghormatan yang tertinggi, lalu bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Jadi ini satu kesalahan daripada Elemiron. Dia menempatkan Maria di posisi yang tertinggi. Dia menghormati sedemikian rupa sehingga penghormatan itu melebihi posisi Allah yang harus dihormati secara sempurna itu. Jadi penghormatan yang sempurna yang tertinggi hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal dan tidak boleh kepada manusia. Karena kalau kita menghormati manusia melebihi Allah, berarti kita sedang merendahkan posisi Allah yang harus menempati di posisi yang tertinggi itu. Ini kesalahan pertama daripada Elia Myron. Lalu poin yang kedua, dia bilang begini, berdoa kepada Maria. Kan ada kata-kata dibilang tadi ya. Masalah bagaimana berdoa dengan Maria, lalu dia jelaskan. Nah, jadi berdoa kepada Maria. Kalau dikatakan mereka itu umat Katolik berdoa kepada Maria, berarti itu menentang doa Bapa kami tadi yang sudah kita baca tadi. Matius pasal 6, ayat 6, 8, dan 9 yang mengatakan bahwa kita berdoa kepada siapa? Bapa di surga. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Yesus bilang, Bapa kami yang di surga. Lah, kalau kita berdoa kepada Maria, bagaimana dengan Matius pasal 6, ayat 6, 8, 9, di mana Yesus memerintahkan kita berdoa kepada Bapa di surga, kepada Allah. Kan menentang ayat ini. Maria itu hanya manusia biasa, bahkan dia mengatakan dalam Lukas 1 ayat 38, aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu doulos artinya budaknya Tuhan tuh Maria itu. Maria itu cuma budaknya Allah. Kenapa kita harus berdoa kepada dia? Sementara Yesus mengatakan aku berdoa kepada Allah. Nah, tapi mereka menggunakan Wahyu pasal 5 ayat 8, nggak usah baca nanti terlalu lama, sudah 1 jam ini. Matius 5 ayat 8, 8 ayat 3, lalu ayat 4. Tapi konteks tidak memberikan petunjuk sama sekali bahwa ayat itu mengesahkan doa kepada manusia. Sama sekali tidak ada. Atau berdoa kepada orang mati, tidak ada. Lalu mereka pakai Matius 27 ayat 47. Nah, jadi di dalam Matius itu kan Yesus waktu dia disalib, dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Lalu orang-orang Farisi di sekitar salib itu, oh dia memanggil Elia. Padahal bukan. Yesus tidak memanggil Elia, Yesus memanggil Bapa di surga, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi yang salah mengerti itu adalah orang-orang Yahudi di sekitar salib itu. Mereka menyangka Yesus memanggil Elia yang sudah mati. Lalu atas dasar itu teman-teman kita Katolik mengatakan kita boleh berdoa bagi orang mati. Bukti Yesus di atas kayu salib memanggil Eli, 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 Elia. Padahal mereka salah sangka. Yesus tidak memanggil Elia, Nabi Elia di PL yang sudah mati, tapi memanggil Bapaknya di sorga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi mereka memakai teks-teks yang disalah tafsirkan, lalu mereka gunakan itu sebagai dogma, doktrin untuk membenarkan ajaran mereka berdoa kepada Maria.
Nah itu kesalahan mereka. Lalu yang berikutnya, poin selanjutnya, Elia Miron membedakan tadi kan ada kata Yunani latria. Latria itu adalah penyembahan kepada Allah yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal. Tapi kalau Maria penghormatan, bukan penyembahan, memakai kata hiperdulia. Hiperdulia. Tapi jawaban saya begini, pertama, itu adalah pembedaan yang tidak didasari pada Alkitab. Kalau saudara menjumpai teman-teman di sebelah itu pakai latria, hiperdulia, kata Yunani, jangan takut. Tanya sama mereka, apa dasar Alkitab? Mana teks Alkitab yang mencatat latria bagi Allah Tritunggal, lalu hiperdulia bagi Maria, atau bagi orang kudus yang sudah mati, yang bisa kita berdoa kepada mereka? Mana? Ayat mana itu? Tanya mereka begitu. Tidak bisa, mereka tidak bisa tunjukkan ayatnya. Jadi mereka sengaja mungkin menggunakan istilah-istilah Yunani, supaya jemaat awam yang tidak mengerti Yunani, bingung, oh iya betul ya, akhirnya mengikuti. Tanya, ayatnya mana yang bilang latria itu Allah Tritunggal, hiperdulia untuk Maria dan orang kudus? Mana ayatnya? Tidak ada. Nah, lalu dia membedakan antara latria, penyembahan kepada Allah, dan Maria itu berdoa, artinya kita menghormati Maria. Padahal, seperti saya katakan tadi, definisi doa apa tadi ya? Doa itu bukan sekedar komunikasi, cakap-cakap dengan Allah, tapi juga berisi penghormatan dan penyembahan kepada Allah. Misalnya Daniel 6 ayat 10. Saya baca saja supaya cepat ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa lakukan. Jadi ada pujian penyembahan kepada Allah. Doa itu berkaitan dengan pujian penyembahan. Di dalam doa ada unsur penyembahan, hubungan relasi dengan Tuhan, bukan sekedar ya Tuhan berkati mengkati. Tidak, kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuliakan, sedang bersyukur kepada Tuhan. Lalu misalnya di Matius 6 ayat 9 dan 13, saya baca ya, Matius 6 9 13. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu sebuah penyembahan, dikuduskanlah namamu. Lalu di ayat yang ke-13b dikatakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Itu sebuah doksologi, sebuah penyembahan. Kuasa kepadamu, kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Itu sebuah penyembahan, saudara sekalian. Sebuah penyembahan, termasuk ketika kita ibadah minggu. Jangan saudara pikir berdoa itu berarti nanti Pak Pendeta berdoa syafaat di depan, oh itulah berdoa namanya. Tidak, doa itu memiliki unsur pujian penyembahan. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ibadah hari Minggu, mulai dari saat teduh sampai doksologi, doa berkat terakhir, itu sebuah hubungan antara kita dengan Allah. Itulah doa, artinya doa gitu. Doa adalah hubungan atau relasi antara manusia dengan Allahnya. Nah, di sepanjang ibadah minggu itu kan kita sedang berelasi dengan Allah kita. Mulai dari saat teduh sampai doksologi di bagian akhir, sampai doa berkat. Termasuk doksologi kan, puji Allah Bapa Putra, puji Anak Roh Kudus. Itu sebuah doa di depan Tuhan tuh. Makanya kalau saudara menyanyi doksologi, tutup mata sungguh-sungguh, itu sebuah doa, sebuah penyembahan